Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di video kali ini aku kembali mau ngebuat budgeting karena nggak kerasa ini udah mau gajian lagi, jadi waktunya aku nyiapin budget planner untuk gaji aku di bulan November. So teman-teman, tonton video aku sampai habis ya. Di sini aku bikin budget lagi. Kegiatan aku seperti biasanya rutin aku lakuin setiap bulan. Karena memang ya wajib banget kita ngebuat budget keuangan itu sebelum masuk gajian atau masuk uang gaji ke rekening kita. Dan setiap kali bikin budget keuangan, apalagi tiap bulan kayak gitu, aku tuh ngerasa kayak, aduh, kok cepet banget sih, udah mau akhir tahun aja sih. Dan kali ini lebih kayak ngerasa, ya ampun, ini budget keuangan aku tinggal aku bikin November, terus tinggal sebulan lagi Desember, abis tuh udah tahun 2022. Semoga aja goals kita pada bisa tercapai semua, minimalnya ya 70% lah ya dari 100% goals yang kita buat itu tercapai. Teman-teman kira-kira udah pada merhatiin nggak goals 2022-nya apa aja yang udah mulai tercapai, udah pada di checklist belum? Kalau aku jujur belum, aku memang biasanya ngelakuin checklist kayak gitu di November ini. Nanti mungkin bulan depan aku bakal lakuin checklist goals aku yang mana aja yang memang udah selesai. Mungkin bakal sambil aku buat videonya, tapi mungkin juga enggak. Nah, di bagian depannya ini kembali ke video lagi ya teman-teman. Di bagian depan ini aku ngebuat covernya dulu untuk tulisan bulan November. Cuma aku tempel-tempelin kertas yang aku kucek-kucek dulu supaya kayak lebih estetik gimana gitu ya kan. Terus ini temanya itu warna pink atau keunguan kayak gitu. Ini aslinya spidolnya padahal pink, spidol brush pennya warnanya pink, tapi kalau di video jadi kayak lebih ke ungu muda gitu ya. Di sini untuk bulannya aku tulis biasa, lettering ala kadarnya yang ya baru-baru bisa sedikit-sedikit, baru dikasih kayak ada shadownya gitu dengan pulpen biasa. Baru lanjut ditempelin pakai stiker ada gambar burung kayak gini karena temanya memang di bulan ini kayak lebih ceria, lebih banyak burung-burung, kue-kue, pokoknya warnanya lebih ceria, lebih biar November kita jauh lebih berwarna daripada bulan-bulan yang lain. Di sini bagian bawah stikernya aku tempelin washi tape tapi kayak isolasi gitu karena dia bening banget warnanya. Aku ternyata salah beli, pantas ketika beli kok ini murah banget, harga 4 ribuan tapi udah dapat 10. Ternyata yang datang dia bagikan isolasi, bukan washi tape yang bahannya tuh basicnya dari kertas. Kalau bahan isolasi kan dari plastik ya, jadi jatuhnya dia itu rada bening kayak gitu loh. Kalau ketika kita tempelin di kertas kayak gini, jadi nggak bisa menutup. Dan ini kemudian di atasnya itu cuma aku tempel-tempelin stiker bintang dan stiker bulat-bulat gitu. Terus tetap ditambahin tempel-tempelan si selotip bergambarnya inilah istilahnya ya, bukan washi tape jadinya. Terus di bagian kertas yang putih aku tulisin ini kata-katanya itu isinya itu kebahagiaan itu berawal dari diri kita sendiri. Maka jangan pernah kita itu mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Maka ciptakanlah bahagiamu itu dengan caramu sendiri tanpa berharap ke orang lain. Karena ketika dirimu udah bahagia, maka kamu itu bisa membahagiakan orang di sekitarmu. Jadi maksud dari kata-kataku ini, stop berusaha selalu membahagiakan orang lain tapi tidak memikirkan perasaan diri kalian, karena itu sangat gak baik buat mental kalian. Jadi sesekali kadang kita memang harus mikirin diri kita dulu, baru kita mikirin tentang kebahagiaan orang lain. Karena hidup itu gak melulu tentang harus di mata orang kita ini seperti apa, tapi memang kita harus juga terkadang egois untuk satu hal tertentu supaya itu bagi kebaikan diri kita sendiri. Tapi bukan artinya juga kita menjadi orang yang jahat atau orang yang zolim. Tapi pada intinya istilahnya ini kayak mulailah kamu tuh bisa berkata enggak untuk hal-hal yang gak kamu sukain. Jangan selalu bilang iya terus. Kayak gitu ya teman-teman.
Selanjutnya ini untuk di halaman berikutnya itu untuk isinya dari budget planner setiap bulan, yaitu tentang budgetnya. Ini ceritanya mau nulis budget nov gitu kan, tapi ternyata kertasnya kekecilan, akhirnya tulisan novnya itu kecil kayak gitulah, tapi ya udahlah biarin aja. Terus ditempelin solasi, terus ini aku pakai post-it yang gambar, dan ternyata post-itnya kan kegedean, jadi aku potong-potong aja supaya ini cukup di dalam satu kertas untuk beberapa pos, karena memang bukunya yang aku selalu bilang itu terlalu kecil, jadinya agak susah kalau mau ngedekor. Nah ini untuk pos yang pertama itu aku harus banget nulisin gaji. Jadi teman-teman ketika buat budgeting, kalian itu benar-benar harus tahu dulu pendapatan kalian berapa dan benar-benar harus dicatat. Karena aku ini pendapatannya cuma satu, income-nya, jadi aku tulisnya itu untuk gaji aja itu 3,7 juta. Sebenarnya aku tuh punya pendapatan dari YouTube, dari affiliate, tapi semuanya nggak aku buat budget karena memang itu langsung aku alokasikan ke dalam tabungan, nggak aku gugat sama sekali. Paling terkadang pendapatan YouTube itu kayak aku belikan barang-barang yang memang butuh untuk bantu menulis di video-video aku keuangan. Kalau affiliate itu aku di TikTok, dan TikTok itu TikTok khusus kucing aku. Jadi kadang aku pakai untuk subsidi ke belanja makanan kucing atau peralatan-peralatan mereka. Lalu untuk pos yang kedua itu untuk pos saving. Jadi di sini aku tulis inisial depannya aja karena memang kertasnya nggak cukup. Nah kalau R itu untuk reksadana, aku masih rutin nabung 100.000 per bulan. Lalu untuk C itu untuk challenge, itu di bulan ini aku alokasiin gaji aku 2,5 untuk nambahin challenge. Lalu tabungan biasa itu di rekening tabungan biasa itu sebanyak 500.000. Jadi total yang aku spend buat tabungan itu 850.000. Jadi meskipun kayak investasi lagi agak ngeri ini, kayak kripto aja itu jatuhnya jauh banget, tapi kalau di reksadana masih aman. Makanya untuk reksadana aku tetap nabung rutin. Kalau kripto udah aku hold, aku agak takut. Padahal kata orang memang lagi jatuh kayak gini harusnya kita beli karena one day dia akan naik dan itu kita bisa memanen. Tapi aku yang masih pemula ini agak harap-harap cemas, makanya aku biarin uang aku yang ada, tapi aku nggak beli lagi. Tapi uang aku yang ada nggak aku tarik, aku biarin aja. Tapi kalau untuk reksadana aku rutinin tetap nabung setiap bulan itu minimal 100.000. Terus untuk pos kewajiban itu yang pertama ada kos, ada mama, ada voucher untuk di kosan dan sinking fund. Nah, aku juga kembali nggak membayar listrik pakai uang gaji, tapi aku gunakan uang affiliate dari TikTok maupun dari Shopee untuk cover biaya listrikku. Jadi affiliate itu lumayan banget membantu pengeluaran aku yang lain-lain, bahkan membantu tabungan. Jujur kalau di Shopee itu memang gak seberapa, tapi kalau di TikTok bulan ini alhamdulillah itu hampir 2 kali lipat dari gaji yang aku terima. Itu aku sampai gak nyangka banget. Jadi pada intinya kita itu selalu berikhtiar dengan sepenuh hati dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah rezeki kita itu sudah diatur, dan ketika kita ngejalanin dengan sepenuh hati dan selalu libatkan Allah di dalamnya, insya Allah rezeki kita itu akan bertambah dengan sendirinya. Jujur kalau mau ngomongin affiliate itu aku bener-bener di luar dugaan. Makanya bulan ini aku pakai tema yang ceria karena jujur aku happy banget bisa sampai di pencapaian seperti ini. Dan aku berharap sampai ke depan-depannya itu malah semakin meningkat dan jauh lebih membaik. Dan aku doakan juga teman-teman juga semoga yang mulai mau YouTube atau affiliate atau lagi mencari uang di media sosial, aku doakan semoga juga semakin membaik untuk kedepannya. Amin. Selanjutnya ini untuk pos kebutuhan. Yang pertama itu ada grocery, yang kedua ada sayur, yang ketiga ada pulsa, yang keempat ada bensin, dan yang kelima ada servis motor karena memang lagi jadwal untuk servis motor. Grocery itu aku budgetkan 150, sayur 3,5, pulsa 50, bensin 100, dan servis motor juga 100.000. Alhamdulillah bensin walaupun naik tapi 100.000 aku nggak pernah over. Cuma bedanya biasanya ada masih kesisa 20-30.000, sekarang nyisa 5.000 juga syukur alhamdulillah, tapi nggak masalah. Tapi ya aku anehkan di kota aku, kan aku di Balikpapan, di sini kota penghasil minyak, harga BBM udah naik tapi entah kenapa pom bensin malah semakin rame. Beda kayak waktu sebelum BBM naik, aku tuh kalau pagi masih isi bensin itu santai, nggak terlalu antri. Ini sekarang biarpun pagi sebelum kantor itu tetap rame. Dan selanjutnya untuk uang ekstra atau uang pegangan itu juga masih sama 400.000 dengan budget 100.000 per minggu.
Sejauh ini alhamdulillah cukup banget uang segitu, bahkan lebih, karena memang pure uang pegangan itu adalah uang untuk jajan atau beli keperluan lagi kayak obat-obatan atau apa yang kurang dari tidak ada di budget. Tapi kalau untuk sayur dan makan setiap hari memang masih pakai uang budget sayur sendiri. Kadang juga aku belanja pakai uang ekstra, tapi kan nggak hari-hari ya, jadi alhamdulillah masih aman banget. Dan untuk di halaman terakhir nih juga seperti biasa itu untuk trackernya, cuma ditulisin tracker di atasnya, baru nanti dikotakin aja. Tracker ini fungsinya untuk kita tahu kemana aja uang kita dipakai dari budget-budget yang udah kita siapkan. Penulisan tracker mungkin kalau teman-teman yang baru gabung aku bakal jelasin. Jadi tracker ini dituliskan itu semua pengeluaran yang cash. Tapi kalau teman-teman mau nulis juga pengeluaran yang debit, yang pembayaran via transfer di tracker juga boleh. Tapi kalau aku pribadi lebih ke yang cash. Karena kadang kalau pengeluaran pakai uang cash itu kadang nominalnya kan nggak klop segitu ya. Tapi kalau misalkan kayak yang transfer, pembelian yang kayak pulsa, listrik itu nominal yang tetap, jadi nggak aku catat lagi. Setelah selesai dikotak-kotakin, jangan lupa ditulis untuk keterangannya. Di sini kotaknya isinya keterangan tanggal, keterangan nilai dan juga jumlah. Jadi jumlahnya itu total semua pengeluaran, bukan per budget ya teman-teman. Jadi nanti bakal dibikin manual untuk hitungan per budgetnya itu dalam video dievaluasi ketika nanti udah gajian sekalian mengevaluasi. Dan selanjutnya di dekor aja, dikasih tempelan-tempelan. Nah ini hasil budgeting aku. Yang ini untuk covernya itu ada tempel-tempelannya, rame banget. Aku berasa jadi kayak anak TK deh ya. Kok isolasinya kayak balon-balon, tapi udahlah karena temanya lagi happy, jadi it's okay, masih bisa aku pakai. Dan ini untuk bagian yang budgetnya itu yang di halaman kedua. Sini budget aku itu terdiri dari saving, kebutuhan, kewajiban dan juga ekstra. Tapi temen kalau mau nambah yang lain juga boleh. Tapi ini poin-poin yang paling utama yang harus ditulis. Beda orang, beda kebutuhan, beda pengeluarannya, beda pendapatannya. Jadi dibikin disesuaikan dengan realistisnya kalian. Pada intinya tetap balance semuanya. Jangan sampai tidak menabung. Jangan sampai juga kebutuhan jauh lebih besar daripada pemasukan kalian. Teman-teman semangat untuk ngebudgetingnya. Jangan pernah lupa setiap bulan itu harus dibikin budget plannernya dulu sebelum masuk ke dalam waktunya gajian. Jadi enak ketika gajian kalian tinggal alokasikan uang sesuai dengan budget planner yang udah kalian buat. Apalagi kata orang di tahun depan bakal resesi. Beruntung banget buat teman-teman yang udah rajin buat budgeting. Jadi menghadapi resesi ekonomi insya Allah jauh lebih prepare ya, jauh lebih siap. Tapi semoga aja kita bisa lewati semuanya. Bahkan semoga aja resesi itu tidak benar-benar terdampak di Indonesia, karena aku dengar negara berkembang gak terlalu berdampak. Dan sampai ketemu di video lainnya teman-teman. Video aku sampai di sini dulu. Makasih udah nonton sampai habis. Bye bye.